Kejang dan intoleransi gluten, apa hubungannya? Temukan fakta mengejutkannya. Pernahkah Anda merasa kejang atau tremor tanpa alasan yang jelas? Ternyata, kejang bisa dipicu oleh makanan yang kita konsumsi. Dalam video ini, kita akan membahas hubungan antara intoleransi gluten dan kejang, serta bagaimana Anda bisa mencegahnya. Tonton video ini untuk menemukan informasi penting yang mungkin Anda atau orang terdekat Anda butuhkan. Gluten adalah protein yang terdapat pada gandum, barley, dan rye. Bagi sebagian orang, tubuh mereka tidak dapat mencerna gluten dengan baik. Inilah yang disebut intoleransi gluten atau penyakit celiak. Namun, gluten tidak hanya mempengaruhi pencernaan, dampaknya juga bisa merambah ke otak kita. Kejang adalah gangguan mendadak pada aktivitas listrik otak. Ketika otak tidak berfungsi dengan normal, tubuh bisa mengalami kejang. Kejang bisa disebabkan oleh banyak hal, termasuk peradangan di otak. Nah, disinilah gluten bisa berperan. Pada orang dengan intoleransi gluten, tubuh akan menganggap gluten sebagai benda asing dan mulai menyerang sel-sel sehat di usus. Ini menyebabkan peradangan yang tidak hanya terbatas pada saluran pencernaan, tetapi juga bisa memengaruhi otak, memicu gangguan saraf seperti kejang. Siapa saja bisa terkena kejang akibat intoleransi gluten. Namun, beberapa kelompok lebih berisiko seperti mereka yang memiliki riwayat keluarga dengan penyakit celiak atau gangguan autoimun. Gejala kejang ini bisa muncul pada anak-anak, dewasa muda, maupun orang tua. Tidak ada batasan usia, pasti semua orang berisiko, bahkan angka kejadian kejang akibat intoleransi gluten diperkirakan berkisar antara 5–10% pada penderita penyakit celiak. Gejala intoleransi gluten bukan hanya tentang gangguan pencernaan, beberapa orang yang mengalaminya juga bisa merasa kecemasan, depresi, tremor, bahkan kejang. Jika Anda sering mengalami gejala-gejala seperti ini, mungkin Anda perlu memeriksakan diri. Jika kejang terjadi, Anda harus berkonsultasi dengan dokter untuk mengetahui apakah itu terkait dengan gluten. Serologi celiak akan mengukur antibodi tubuh terhadap gluten. Dokter juga akan menggunakan EEG untuk memeriksa aktivitas listrik otak yang terkait dengan kejang. Selain tes darah untuk mendeteksi antibodi terhadap gluten, dokter juga dapat melakukan biopsi usus untuk melihat apakah ada kerusakan di usus halus. Kerusakan ini terjadi karena reaksi autoimun terhadap gluten. Jika hasilnya positif, maka diagnosis penyakit celiak dapat ditegakkan. Langkah pertama untuk mengatasi kejang akibat gluten adalah dengan menghindari gluten sepenuhnya. Diet bebas gluten adalah pengobatan utama yang dapat membantu mengurangi atau menghentikan kejang. Anda bisa memilih makanan sehat seperti sayuran, buah, dan daging tanpa olahan gluten. Jangan khawatir, banyak pilihan makanan lezat yang bisa Anda nikmati tanpa gluten. Diagnosis dini sangat penting untuk mencegah komplikasi lebih lanjut. Jika kejang terjadi karena intoleransi gluten, kepatuhan terhadap diet bebas gluten sangatlah krusial. Dengan mengikuti diet ini secara ketat, gejala seperti kejang dan gangguan saraf lainnya dapat dikelola dengan baik. Prognosis penderita kejang akibat intoleransi gluten sangat tergantung pada diagnosis dini dan kepatuhan pada diet bebas gluten. Jika gluten benar-benar dihindari, banyak penderita yang melaporkan pengurangan atau bahkan hilangnya gejala kejang. Namun, jika gluten tetap dikonsumsi, kejang bisa menjadi lebih sering dan berisiko menyebabkan kerusakan saraf lebih lanjut. Prognosisnya lebih baik pada pasien yang mengikuti diet bebas gluten secara ketat dan rutin memeriksakan kesehatan mereka.